Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmadu, kita senantiasa memujinya dalam setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Wa nasta'inu, dan juga kita senantiasa memohon pertolongannya dalam setiap ikhtiar kita. Wa nastaghfiru, dan juga kita senantiasa memohon ampun kepadanya dari kesalahan dan dosa yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah agama, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tidak sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak rezeki, antara lain tentunya rezeki yang paling penting, modal utama kita, yaitu kehidupan. Sehingga ketika kita terjaga, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah dia mewafatkan kami. Setelah Allah mematikan kita, yaitu dalam fase yang disebut akhul maut, saudaranya kematian, yaitu tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kami di saat terjaga. Maka kita bersyukur, ya, Allah masih mengembalikan ruh kita ke jasad kita di pagi ini, yang dengannya setidaknya kita bisa melakukan dua hal penting, yaitu kita menambah amal-amal kebaikan sebagai modal nanti bagi kehidupan yang abadi, dan yang kedua, kita bisa menebus dosa dan kesalahan yang kita koleksi dalam kehidupan kita. Karena dosa dan kesalahan ini, sadar atau tidak sadar, kita senantiasa koleksi setiap hari, dan kita perlu menebus itu semua agar, karena surga tidaklah dibukakan pintunya kecuali bagi orang-orang yang telah dibersihkan di dunia. Oleh karena kita berharap Allah memberikan kita taufik untuk mengerjakan dua hal tersebut, menambah amal-amal soleh, dan kita memohon ampun, ingin melebur dosa dan kesalahan kita yang senantiasa kita tidak pernah terlepas dalam kehidupan dunia. Pada pagi ini insya Allah kita ingin menambah amal kebaikan kita dengan sama-sama menuntut ilmu agama, diantaranya perkara-perkara yang pokok dalam agama kita.
Dan di antara perkara yang pokok adalah yang disebutkan sebagai rukun Islam, yang menjadi fondasi Islam. Di antaranya kita berbicara mengenai zakat, dan kita masuk pembahasan pada bab kelima dari kitab fikih, dari kitab zakat di buku fikih Muyassar. Kita masuk ke zakat fitrah, disebut juga sedekah fitrah, ya. Dinamakan fitrah, ya, sebenarnya ini dalam asli bahasa Arabnya, ya, disebut sebagai zakatu al-fitr, bukan fitrah, ya. Dalam kitab asli bahasa Arabnya zakatu fitr. Disebut fitr sama dengan Idul Fitr, sama dengan Id. Tulisan Idul Fitri itu ain, ya, da, dan al-fitr, seperti ini. Disebut fitr, ya, artinya apa? Fitr ini artinya berbuka. Maksudnya fitr ini berbuka, ya, iftar. Makanya kita dengar kata ini lagi ada apa, ini iftar jama'i, oh lagi buka puasa bersama. Iftar artinya berbuka, fitr artinya berbuka. Kenapa? Karena seseorang setelah berpuasa selama 1 bulan penuh, kemudian dia akhirnya berbuka. Nah, zakat fitr ini berhubungan dengan Ramadan, dengan puasa seseorang. Setelah dia berpuasa, kemudian dia berbuka, sehingga disebut zakatu al-fitr, ya. Walaupun ada sejumlah ulama juga yang berhubungan dengan fitrah manusia. Karena pada saat itu bila amal-amalnya diterima, maka dia kembali kepada fitrah. Atau juga berhubungan fitrah di sini karena zakat ini tidak berhubungan dengan harta, ya. Tapi berhubungan dengan apa? Dengan fitrah dia, yaitu dengan jiwa dan raga dia. Ya, kan telah kita sebutkan di pembahasan pertama, apa itu zakat? Setidaknya ada 2 macam. Yang satu berhubungan dengan harta, dan yang satu berhubungan dengan zakat jiwa kita. Nah, zakat jiwa ini antara zakat fitr, ya. Nah, ini asal katanya dari fitr. Fitr ini artinya berbuka. Nah, ini yang lebih kuat sebenarnya adalah dari zakat fitr, ya. Namun diterjemahkan di kita zakat fitrah. Namun tidak masalah. Yang penting hakikatnya adalah hal yang sama. Dalilnya tentunya banyak, ya. Antara lain disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hur. Nabi SAW mewajibkan zakat fitr sejak akhir bulan Ramadan, ya. Atau di sini disebutkan dalam asli bahasa Arabnya min Ramadan, dari Ramadan. Ini akhir ini penambahan dari penerjemah. Namun disebutkan min Ramadan, dari Ramadan. Karena kita lihat teks aslinya, ya. Karena nanti di sini ada hal yang berhubungan dengan hukum yang nanti difahami berbeda, ya. Kalau di sini penulisnya atau penerjemah menuliskan nama akhir, padahal di teks Arabnya tidak ada akhir. Min Ramadan, ya. Karena nanti ada sebagian ulama yang menganggap zakat fitr ini berhubungan dengan Ramadan secara mutlak, tidak harus sampai akhir. Sehingga nanti ada konsekuensi bolehnya memberikan zakat fitr itu sejak awal Ramadan, sebagaimana difahami oleh Imam Syafi'i, ya. Mohon maaf. Sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum, ya, atas hamba sahaya al-hur yang merdeka, atas hamba sahaya dan juga orang merdeka, alal abdi wal hur. Juga bagi siapa? Al-dzakar wal untha, laki-laki dan wanita. Was-shaghir wal kabir minal muslimin, laki-laki dan anak-anak dan orang-orang dewasa dari kaum muslimin. Nah, jadi kita lihat di sini zakat fitrah ini cakupannya kewajibannya sangat luas. Beda sama kalau kita bicara zakat harta. Kemarin kita bicara zakat harta berhubungan dengan haul, berhubungan dengan misalnya kalau zakat hasil bumi berhubungan dengan kapan dia panen,
besaran panennya, ya. Atau kalau berhubungan dengan zakat urudut tijarah, zakat barang perdagangan, maka berhubungan dengan haul dan juga dengan nisab, ya. Ya, tapi kalau ini dia sangat luas. Bahkan hamba sahaya saja, budak, itu ada zakat fitrahnya, zakat fitrnya. Begitu pula laki-laki dan wanita, anak-anak, bahkan anak-anak ada zakat fitr. Karena dia tidak berhubungan dengan harta, dia berhubungan dengan jiwa mereka. Syarat-syarat zakat fitr dan atas siapa ia wajib. Zakat fitr wajib atas setiap muslim, anak-anak dan dewasa, laki-laki dan wanita, orang merdeka berdasarkan hadis di atas. Dianjurkan menunaikan zakat bagi janin bila sudah ditiupkan ruh kepadanya, yaitu saat mencapai usia umur 4 bulan. Karena sebagian as-salafus saleh, yaitu salafus saleh ini generasi-generasi awal yang saleh, membayar zakat fitrah untuk janin sebagaimana diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu taala anha dan lainnya, radhiyallahu taala anhu dan lainnya. Nah, ini sebagian ulama ini tidak disepakati memberikan zakat bagi yang udah sampai usianya 4 bulan dalam kandungan, ya, karena Utsman melakukannya. Namun ini tidak disepakati. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak, ya, karena ya dia belum tetap kehidupannya, dia belum tentu lahir, ya. Mayoritas ulama mengatakan ya tidak menjadi wajib, ya. Ini dan ini juga ulama yang mengatakan dianjurkan. Ini bukan wajib, dia hanya istilahnya disukai, ya. Kalau misalnya sudah punya kandungan, seorang suami istrinya mengandung usia 4 bulan, sebagian ulama mengatakan dianjurkan, namun bukan wajib, ya. Sebagaimana perkataan jumhur, mereka mengatakan tidak wajib, ya. Namun yang wajib adalah ketika dia sudah lahir. Wajib membayar zakat fitr untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi, berupa istri ataupun kerabatnya, ya. Demikian juga hamba sahayanya, karena zakat fitrnya ditanggung oleh tuannya. Hamba sahaya apakah sama dengan pembantu? Tidak. Hamba sahaya beda dengan pembantu. Bedanya apa? Kan sama-sama bekerja. Oh, beda jauh. Hamba sahaya itu kepemilikannya mutlak. Dia lebih tinggi daripada pernikahan, ya. Sehingga seorang laki-laki bila dia memiliki hamba sahaya ini belum menikah atau tidak memiliki suami, maka mohon maaf, dia boleh menggauli budaknya tersebut. Boleh menggauli budaknya tersebut, ya. Illa ma malakat aimanuhum, disebutkan dalam banyak ayat, antara yang dalam surat Al-Mu'minun, kecuali diantara yang tidak tercela seseorang, mohon maaf, berhubungan suami istri selain dengan istri-istrinya, and then malakat aimanuhum, yang dimiliki oleh mereka, yaitu maksudnya hamba sahaya. Tapi kalau pembantu tentunya tidak. Pembantu, misalnya pembantu dalam istilah kita PRT, pembantu rumah tangga, ya kita akan sebenarnya lebih ke jasa. Dia mengerjakan sejumlah pekerjaan rumah, lalu kita bayar dengan jumlah tertentu. Ya, beda dengan hamba sahaya, jauh bedanya, ya. Sehingga dia tidak wajib untuk kemudian dibayarkan zakatnya. Namun bila mau, silahkan, termasuk kebaikan dari kita. Namun tidak wajib seperti untuk ke budak. Disebutkan oleh Nabi SAW, laisa fil abdi sadaqah illa sadaqatul fitr. Tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya kecuali zakat fitr. Sadaqatu al-fitr. Tadi kita sebutkan zakat ini disebut juga sadaqah. Sadaqah al-fitr. Fitr. Asli katanya fitr, bukan fitrah, ya. Zakat ini tidak wajib kecuali atas orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok dari orang-orang yang wajib dinafkahinya, serta kebutuhan-kebutuhan primer, ya. Jadi zakat ini baru wajib setelah orang punya kelebihan dari makanan pokoknya dan juga makanan orang-orang yang wajib dinafkahinya.
Pertama, untuk makan dia sendiri. Yang kedua, makan bagi orang-orang yang ditanggungnya, yang wajib dinafkahinya. Juga kebutuhan primer lainnya. Kebutuhan primer lainnya seperti ya untuk minuman, juga mungkin untuk misalnya dia bensin yang dia butuhkan pada kapan? Hari dan malam Idul Fitri. Hari dan malam Idul Fitri. Dan dalam Islam kita ingatkan bahwasanya hari itu dalam Islam, kalau di kita dimulai sekarang nih hari apa? Hari Rabu. Dimulai dari kapan hari Rabu? Oh, dari jam 12 malam tadi, dari 00 itu artinya sudah masuk hari Rabu, ya. Tanggal berapa? Kita lihat tanggal 8. Tapi kalau dalam penanggalan Hijriyah, ya, itu dimulai dari malam hari. Jadi hari ini sebenarnya adalah hari Rabu. Malamnya kapan? Tadi malam. Ya, dimulai dari pada maghrib. Begitu mandang maghrib semalam ini, itu sebenarnya udah masuk malamnya dulu. Berarti hari itu dalam Islam atau dalam Hijriyah dimulai malam dulu, baru kemudian siangnya. Ya, malam dan siang. Ya, malam dan siang. Jadi kalau dalam Hijriyah dimulai malamnya dulu, maghrib dulu, baru kemudian masuk ke siang. Ya. Sehingga yang disebut malam Idul Fitri itu kapan? Apa masuk tanggal 1 lalu malamnya? Bukan. Tapi malam takbiran. Itu sudah masuk malam Idul Fitri atau malam 1 Syawal. Ya. Malam 1 Syawal. Dari malam dulu baru kemudian siangnya. Nah, ini yang disebutkan orang wajib mengeluarkan zakatnya apa? Kalau dia sudah punya kelebihan harta untuk makan dan juga kebutuhan primer untuk dia dan keluarganya pada waktu tersebut. Nah, ternyata dan di mana kadar tersebut cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga kita lihat di sini ternyata zakat fitrah ini kewajibannya sebenarnya tidak berat ya, Pak ya. Cuman untuk tidak harus nisabnya. Kalau kita kemarin bicara mengenai nisab, ada yang mengatakan nisabnya emas, ada yang perak. Namun kita sebutkan yang lebih kuat adalah untuk zakat harta atau zakat uang itu disamakan dengan zakat perak, ya. Sekitar 559 gram perak, yaitu sekitar kemarin kita hitung 9 jutaan dengan perak sekarang ya. Orang sudah punya harta segitu maka dikeluarkan zakatnya, ya. Kalau ini tidak, ini cukup dia lebih dari makanan pokok buat dia dan keluarganya selama malam Idul Fitri dan Idul Fitrinya, maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Dan zakat fitrah tersebut tidak wajib kecuali dengan 2 syarat. Pertama, Islam, tentunya tidak wajib bagi orang kafir dan memiliki kadar lebih dari makanan pokoknya. Ya. Hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Pertama adalah mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji yang mungkin terjadi padanya saat berpuasa. Nah, ini antara lain disebutkan dalam sejumlah hadis memang untuk mensucikan dirinya dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Ya, ketika berpuasa. Dalam berpuasa banyak orang, apalagi di masyarakat kita. Di masyarakat kita ini banyak sekali penyesatan dengan istilah kebudayaan. Seperti apa? Istilah ngabuburit. Dengan judul ngabuburit, artinya kita boleh seolah-olah menjadi pembenaran untuk melakukan aktivitas yang tidak ada faidahnya. Ya, tidak ada faidahnya. Jalan-jalan, ya, anak-anak muda nongkrong gitu kan. Atau hal-hal yang istilahnya ngabuburit itu ngabisin waktu nunggu sampai berbuka. Padahal waktu-waktu dalam Ramadan itu waktu yang berharga ketika amalan dilipat gandakan. Ya, harusnya diisi dengan hal yang bermanfaat. Nah, di antara cara seseorang mensucikannya, ya, di antara lain dengan seseorang membayar zakat fitrah. Yang berikutnya adalah membantu orang fakir dan miskin sehingga mereka tidak meminta-minta di hari raya. Membuat mereka bahagia sehingga benar-benar hari raya ini menjadi hari bahagia bagi semua lapisan masyarakat. Dan ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr
Tuhratan lisaim, mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi wa rafath, dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Ada orang yang bulan Ramadan lisannya masih belum dijaga. Lisan yang harusnya dijaga, terkadang perkataannya masih jorok, ya. Kalau kata orang Sunda, omongannya masih jorang, ya. Orang omongannya jorang, ya. Tua dan muda, ya, terkadang yang mohon maaf orang tua juga masih yang banyak kalau bicara jorang, gitu kan. Kemudian tu'matan lil masakin, zakat fitr juga adalah pemberian makan bagi orang-orang miskin. Dan di dalamnya juga zakat fitr terdapat tindakan atau memperlihatkan syukur kita atas nikmat Allah yang diberikan dengan menyempurnakan puasa Ramadan. Kita bisa mendirikan sholat malamnya dan amal-amal soleh lainnya yang mudah dilakukan pada bulan yang berkah ini. Artinya kita selama bulan Ramadan kemarin, kita tuh sebenarnya diberi, atau selama bulan Ramadan itu, ketika kita bisa sholat, kita bisa ngaji, tadarus, bisa menuntut ilmu, itu sebenarnya rezeki dan kita wajib syukuri, ya. Terkadang orang berpikir rezekinya kalau bulan Ramadan, alhamdulillah saya bisa buka bersama, punya uang buat buka bersama, kemudian kemudian diberikan THR. Betul, itu rezeki, namun itu bukan rezeki yang utama. Sebenarnya rezeki utama ketika seseorang memasuki bulan Ramadan, dia berpuasa dengan benar, dia memanfaatkan waktu dengan efektif, dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa sholat untuk kemudian sholat malamnya. Bila dia memiliki kelapangan harta, dia bisa umroh, karena diantara amalan utama bulan Ramadan adalah umroh. Di antara amalan utama pada bulan Ramadan adalah umrah, sebagaimana Nabi SAW katakan, "Idza jaa Ramadan fa'tamiri." Bila datang bulan Ramadan maka berumrahlah kamu, ya. Karena umrah pada bulan tersebut ta'dilu hajjah, karena umrah pada bulan tersebut setara dengan haji. Dalam riwayat lain disebutkan kahajjatin ma'i, seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Maka yang rangkaian-rangkaian tersebut hakikatnya adalah rezeki. Kadang kita melihat rezeki itu adalah nominal terus, ya. Kita melihat waktu Ramadan kemarin untungnya lebih gede nggak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Biasanya kan kayak gitu, ya. Untungnya, oh Ramadan menuju marema pisan ya teh. Wah nuju alhamdulillah, nuju seueur pisan. Ya, alhamdulillah dia jagain warung, dia jagain tokonya, tapi sholat 5 waktu telat-telat. Sholat tarawih ya sekali-sekali, ya. Baca Al-Quran ya sibuk soalnya lagi ngitung cuan, gitu kan. Nah, itu bukan rezeki sebenarnya, itu istidraj, hati-hati. Na'udzubillah. Kadang banyak orang yang memang dia ketika bulan Ramadan ini dia asalnya nggak jualan, justru jualan. Judulnya apa ya, ngabuburit, ya, sambil nyari untuk buat lebaran. Betul, tapi silahkan, tapi jangan sampai kemudian kita meninggalkan rezeki utama. Rezeki utama itu justru dengan ibadah kita. Karena itulah yang disebut al-baqiyatus sholihat, amal-amal soleh yang akan terus tersisa. Itu modal kita untuk kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya itu kapan ya? Masih jauh atau udah, yang di depan aja yang pasti. Kehidupan selanjutnya itu dikubur. Itu kehidupan selanjutnya. Dan subhanallah, kita harus sering mengingatkan diri kita. Itu tuh bukan jauh. Kalau meninggal besok, ya berarti besok kehidupan selanjutnya itu. Kalau kita meninggal nanti malam, berarti nanti malam kehidupan kita berikutnya tuh. Ya, nggak ada yang bisa mencegah. Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Ya. Sehingga zakat ini adalah syukur atas nikmat Allah yang diberikan dengan dia dimudahkan dalam melakukan ibadah-ibadah yang kelak menjadi modal utama untuk kehidupan berikutnya. Kadar zakat fitrah yang wajib dari makanan dan dari makanan pokok apa ya tunaikan. Yang wajib adalah satu sok dari kebiasaan makanan penduduk suatu daerah. Mohon maaf. Bisa berupa beras kalau di kita, gandum,
jamawut, kurma, kismis. Ya, ini diantara makanan buah-buahan, namun sifatnya jadi makanan pokok seperti kurma. Kurma ini sifatnya, walaupun kita mungkin kalau kita cemilan, tapi di Arab itu bisa menjadi makanan pokok. Sebagaimana para sahabat pernah mendapatkan informasi dari istri Nabi SAW bahwa kami pernah mendapatkan di rumah Nabi SAW itu selama 2 bulan berturut-turut yang ada cuman aswadan, 2 yang hitam. 2 yang hitam itu apa? Maksudnya kalau di rumah kelihatan hitam, kurma warna hitam, dan juga air karena gelap ya kelihatannya hitam. Ya, cuman itu saja, makanya Nabi SAW pernah selama 2 bulan berturut-turut, subhanallah. Sehingga itu memang bisa menjadi makanan pokok. Juga kismis ataupun keju bagi sebagian kebudayaan. Ya, kalau di kita tentunya aneh ya, karena kita tidak menjadikannya makanan pokok. Ya. Atau jagung dan bahan pokok lainnya. Jagung kalau memang dia makanan aslinya jagung. Di Indonesia sering disebut orang makanan pokoknya jagung orang Madura. Padahal orang Madura nggak ada yang mau disebut makanan pokoknya jagung. Sama aja beras ya. Nggak ada, itu zaman super jadul kata orang Madura ya. Zaman sekarang nggak ada, makanya semua beras ya. Tapi kalaupun ada ya orang dia memang makanan pokoknya jagung, maka dia bisa mengeluarkannya dengan jagung. Kalau memang suatu daerah dia makanan aslinya atau makanan pokoknya adalah jagung. Ya. Boleh beberapa orang memberikan zakat fitrahnya untuk 1 orang. Dan sebaliknya 1 orang boleh diberikan kepada beberapa orang. Maksudnya apa? Misalnya kita satu keluarga, ya, kita akan mengeluarkan zakat kita 1 sok, ya, 1 sok misalnya 1 orang. Saya sekeluarga saya ada 5 orang, ya, ada 5 orang. Saya, istri saya, anak 3 misalnya, ya. Terus saya punya kerabat dekat, saudara saya yang juga rumahnya dekat, yang dia memang sangat membutuhkan, ya, dia sangat membutuhkan. Saya kalau misalnya sekarang berapa 1 so itu? Kalau di negeri kita terkadang 1 so itu disamakan dengan 2,5 kilogram beras. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau dihitung sebenarnya 1 so itu kira-kira 2,75. Ada juga versi yang mengatakan 3,5 kilo. Ya, 3,5 kilo. Ya, karena perhitungan gandum sama beras ini berbeda. Kalau 1 sok beras, karena beras itu jadi 1 sok ini ya 5 mud kira-kira. Ya, 5 mud. Mud itu sebegini. Tapi sebenarnya bukan mud, istilah mud begini. 1 mud. Tapi sebenarnya ada takarannya, ada takarannya. Ada takarannya itu kalau diisi air, takaran tersebut. Jadi zaman Nabi SAW ada ukurannya. Ada ukurannya, sebentar ya, saya perlihatkan kalau misalnya ada gambarnya. Ya. 1 mud itu, ya. Maka kemudian kalau di kita ya ada sebagian ulama mengatakan karena beras itu lebih padat, jadi itu kira-kira sebenarnya 3,5 atau minimal 3 kilo. Anggaplah saya memberikan 3 kilo 1 orang, ada 5 anggota keluarga saya 5, berarti 15 kilo kira-kira kan, hampir lebih dari setengah karung. Terus saya kasih kepada 1 orang saudara saya ini yang memang kekurangan, saya kasih semuanya buat dia, apakah boleh? Boleh. Begitu pula sebaliknya, zakat 1 orang, saya cuman 1 orang nih, 3 kilo. Tapi di tetangga saya ini yang ngasih zakat memang ini banyakannya saya memang di pemukiman saya non muslim banyaknya, orang-orang kafir. Sehingga mereka tidak menunaikan zakat. Yang menunaikan zakat hanya dihitung dengan jari. Ya, karena ini memang lingkungan orang-orang kafir, misalnya rumah kompleknya, ya. Tapi yang membutuhkan ini ada banyak, sehingga saya kalau ngasih 3 kilo nggak akan cukup. Mungkin 1 orang saya kasih 1 kilo saja, berdasarkan perhitungan supaya bisa mencukupi. Itu pun boleh.
Jadi yang kita dibagi kepada beberapa orang boleh, begitu juga beberapa orang diberikan kepada satu orang saja boleh. Ada keleluasaan, mohon maaf. Dan penulis menyebutkan tidak boleh membayar zakat fitrah dengan harga makanan pokok tersebut. Karena hal tersebut menyelisih apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan tidak sejalan dengan praktek sahabat, di mana mereka dahulu mengeluarkan satu sok makanan. Di samping itu zakat fitrah adalah ibadah yang wajib. Dari apa wajibnya? Jenis yang ditentukan, yaitu makanan. Tidak sah dengan membayarnya dengan selain jenis yang sudah ditentukan. Ini maksudnya apa? Menurut penulis, tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Ini maksudnya itu. Ya, tidak boleh dengan uang. Dan ini pendapat jumhur al-fuqaha, mayoritas para ahli fikih. Oh, mayoritas berarti ada yang tidak sepakat? Ya, bukan tidak sepakat. Ada yang mengatakan boleh pakai uang, yaitu siapa? Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mereka boleh mengatakan dengan nilai uang. Tapi mereka mengatakan boleh, bukan wajib. Yang wajib tetap mereka mengatakan dengan makanan pokok. Ya. Tapi boleh, mereka mengatakan boleh. Sebagian ulama modern ada yang mengikuti mazhabnya Abu Hanifah ini dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya apa? Misalnya ketika seseorang sulit untuk mensuplai makanan pokok untuk diberikan zakatnya ke daerah tersebut. Misalnya, zakat fitr ini ya, itu boleh diberikan ya. Misalnya di kita sudah kebanyakan, terus kita boleh berikan ke tempat lain. Kita boleh berikan ke tempat lain ya. Walaupun yang afdol zakat fitr ini diberikan di tempat saat kita berada di malam takbiran, gampangnya seperti itu. Karena wajibnya zakat fitr ini diwajibkan ketika kita melewati malam Ramadan, melewati terakhir dari Ramadan, terbenamnya matahari bulan Ramadan dan masuk kemudian Idul Fitri. Itu kalau bahasa kita ya malam takbiran. Seseorang hidup di waktu itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitr. Dan yang paling afdol, kata mayoritas ulama, dia mengeluarkan di tempat dia berada. Kalau dia ketika di waktu tersebut malam takbiran, dia masih mau rencana mudik. Dia masih mau mudik kemana? Mudik ke Tasik. Tapi saya masih di Bandung, berarti mengeluarkan di Bandung. Ketika malam takbiran sudah di Tasik, maka yang afdol dikeluarkan di Tasik. Yang afdol dikeluarkan di Tasik. Tapi boleh kalau seseorang misalnya, oh di daerah ini mah orangnya udah pada berkecukupan. Tapi di sisi lain ada daerah yang lagi sekarang dapat cobaan, ya, kemudian harus kita suplai ke sana. Boleh nggak menyampaikan ke sana? Boleh saja. Kalau ternyata di kita sudah kemungkinan penuh. Ya, sebagaimana para fatwa ulama modern. Nah, ketika kita menyampaikan ke daerah tersebut, ternyata kita nggak bisa suplai makanan pokok. Yang bisa paling kita ngasih uang, nanti mereka beli makanan langsung di sana. Nah, dalam kondisi seperti itu, sebagian ulama kontemporer mengatakan boleh, karena kondisinya memang menyulitkan. Ya. Tapi secara umum, hukum asalnya, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, ya, dengan uang. Jadi, kalau masjid, kalau mau menerima uang, tapi itu akadnya perwakilan untuk dibelikan beras, ya, bukan uang. Jadi untuk dibelikan beras. Walaupun nanti setelah dia terima, di ujung jalan ada tukang apa namanya, istilahnya apa? Apa istilahnya? Pengepul. Walaupun ketika keluar ada pengepul, ya nggak masalah, itu urusan dia. Yang penting kita sudah tunaikan sesuai dengan yang dicontohkan. Mau dia ada pengepul atau apa ya terserah dia, terserah penerimanya, mustahiknya, ya. Karena memang kita lihat ya, karena orang tuh mengasihkan uang, biasanya mohon maaf ya, mustahik itu kan keliling Pak ya. Misalnya di Antapani nih, dia itu keliling, daftar di masjid ini, daftar di masjid itu, daftar di masjid itu. Itu kadang pas dibagi misalnya, pada subuh itu, azan subuh nggak pada sholat, nongkrong saja di luar masjid kan. Nggak tahu kalau di sini seperti itu nggak Pak? Kalau di kami dulu seperti itu, tapi alhamdulillah akhirnya kami paksa mereka untuk sholat dulu.
Setelah itu kemudian diberikan. Nanti dari situ mereka pindah ke masjid lain. Dan sudah banyak ceritanya kita baca di media massa, ketika malam takbiran itu ada anak muda sempoyongan, ya, kemudian tawuran, ya. Kenapa? Ya mereka minum minuman keras. Dan ketika ditanya dapat dari mana duitnya, ya dari situ, dari zakat katanya, ya. Duitnya dari zakat diambil, dibeli minuman keras. Besoknya malamnya sempoyongan, Idul Fitrinya berantem antar kampung. Kan kita sering baca itu Pak, di beberapa daerah seperti itu. Idul Fitri berantem antar kampung, subhanallah, puncaknya seseorang. Walaupun tidak ada kekhususan bahwa memaafkan ini hanya pada Idul Fitri saja. Tapi di masyarakat kita kan, orang musuhan bertahun-tahun, itu kalau Idul Fitri itu paling gampang. Kita dapat momennya kan, minta maaf ya. Ini malah jadi bunuh-bunuhan bahkan. Ya. Subhanallah, itu gara-gara apa? Ya malamnya teler. Sayangnya ternyata banyak duitnya itu diperoleh dari zakat fitr. Nah ini makanya kita pahami ya, syariat menyuruh kita untuk memberikan dengan makanan pokok, maka dengan makanan pokok. Ya kita menghindari hal-hal seperti itu. Waktu wajib dan pembayarannya, zakat fitr wajib dengan terbenamnya matahari dalam malam hari raya, karena inilah waktu berbuka di akhir bulan Ramadan. Makanya disebut fitr, berbuka. Ya, jadi wajibnya yaitu ketika terbenamnya matahari. Pembayarannya memiliki dua waktu. Yang pertama, yang utama, dan yang kedua adalah waktu yang diperbolehkan. Nah, ini kita harus pahami dengan baik. Ada dua macam waktu. Yang pertama adalah yang afdol, yang satunya lagi yang jaiz, diperbolehkan. Yang utama itu kapan? Semenjak terbitnya fajar pada hari raya, sebelum pelaksanaan sholat id. Maksudnya apa? Pada subuh, pada sholat subuh sampai menjelang hari id. Makanya Idul Fitri ini, sholat Idul Fitri itu biasanya dimundurkan dibandingkan Idul Adha, supaya ada keleluasaan buat kita membagikan zakat, ya. Nah ini yang waktu paling afdol. Adapun waktu yang boleh adalah 1 atau 2 hari sebelum hari raya berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan para sahabat lainnya. Ya. Tadi disebutkan apa dalilnya harus yang utama diberikan pada waktu pada sholat subuh. Perkataan para sahabat. Anna Nabi SAW amara bi zakatil fitr. Nabi SAW memerintahkan agar zakat fitr diberikan qabla khurujin nas ila sholat, sebelum orang-orang berangkat sholat id. Namun harus kita fahami, perkataan Abdullah bin Umar ini dimaknai sebagai afdoliyah, bukan sahnya. Kenapa? Karena memang ada sebagian orang yang menganggap itu sahnya, sehingga dikatakan kalau diberikan sebelum subuh itu mah nggak sah. Nah, itu pendapat dari 4 mazhab, nggak ada yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan seperti itu mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah, ya, yaitu mazhabnya Zahiriyah ini Daud Az-Zahiri, yang terkenal sangat letterlek dalam memahami nas-nas syariat ini. Dan sayangnya diikuti oleh sebagian kelompok di masyarakat, ya. Ada yang ngotot, ya, bahkan sampai mengatakan kepada DKM yang memberikan di malam harinya itu tidak sah. Disebutkan ini kebiasaan jahiliyah. Wah, ini tuduhan yang luar biasa, tuduhan yang berat, ya. Padahal ulama 4 madhab nggak ada yang mengatakan seperti itu. Semua mengatakan ulama 4 madhab ini adalah waktu afdol. Memberikan pada subuh itu waktu afdol, bukan waktu sah. Perlu diperhatikan bedanya. Ya, kalau disebut waktu sah artinya sebelumnya tidak sah. Sebelumnya tidak sah. Nah, ini fatal, ya. Kemudian menuduh misalnya masjid tidak amanah karena diberikan malamnya, ya. Ini sesuatu yang fatal, ya. Karena ulama 4 mazhab nggak ada yang mengatakan seperti itu. Semua mengatakan itu afdoliyah. Buktinya apa? Yang meriwayatkan hadis namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya. Beliau saja pernah memberikannya 1 atau 2 hari sebelum hari Id. Ya. Beliau pernah disebutkan dalam sejumlah athar keterangan bahwa beliau pernah memberikan 1 hari atau 2 hari sebelum hari Id. Kalau beliau
beliau yang meriwayatkan hadis ini, kalau beliau menganggap bahwa ini sah atau tidaknya, beliau tidak akan mungkin melakukannya. Sedangkan para sahabat ini orang yang paling memahami sunnah Nabi SAW, ya. Maka ini artinya kita perlu pahami. Ulama 4 mazhab tidak ada yang mengatakan waktu sah itu hanya pada waktu subuh sampai sholat id. Dan ini coba kita perhatikan. Kalau orang memberi sendiri-sendiri, mungkin maksimal satu rumah satu karung misalnya, mungkin lebih mudah urusannya. Dikasih sebelum habis sholat subuh, dia kasihkan. Itu pun repot karena dia, apalagi masyarakat kita. Kita habis sholat subuh kan kita sibuk, Pak. Baju lebaran belum dipakai, kos dalam lebaran belum dipakai, ya. Semua kan kita baru, sendal, kos kaki lebaran, semua saja dipakai yang baru. Nggak ada waktunya, ya, belum diistrikan segala macam. Anggaplah dia punya waktu, oke, dikasih. Satu keluarga masing-masing ngasih, walaupun tidak mudah nyari juga. Nah kalau satu masjid, ya, satu masjid, saya nggak tahu kalau di sini berapa. Kayak di tempat kami, ya, kalau 2 karung ngebagiinnya mungkin mudah ngasihnya. Tapi kalau 2 ton, gimana bagiinnya? Waktunya sekarang kita lihat, waktu subuh menuju waktu duha itu cuma 1,5 jam, Pak. 1,5 jam ngasih bagiin 2 ton, gimana caranya? Ya, 2 ton ngebagiin beras kita, susah sekali. Apa panitia nggak lebaran? Ya, kadang, mohon maaf ya, di masyarakat tuh kadang, ya gimana nih panitia? Emang panitia nggak lebaran? Panitia nggak beli baju lebaran apa? Belum lagi panitia nanti harus juga bertugas di lapangan, ya, bertugas di lapangan. Ya. Ini saya sebutkan karena memang prakteknya di masyarakat banyak seperti itu. Sebagian orang yang menuntut, harus diberikan pada subuh, kalau nggak sah. Subhanallah. Ya, kayak di kejadian di masjid kami bahkan dianggap tidak sah. Ini dari mana? Saya bilang nggak sah ini. Ya. Ulama 4 mazhab nggak ada yang mengatakan seperti itu. Hanya mazhab Zahiriyah yang mengatakan seperti itu. Dan itu pendapat yang lemah. Ya. Dan kenyataannya susah tadi. Kenyataannya prakteknya nggak bisa kita lakukan. Cuman 1,5 jam. Ya, itu pun kalau kita sama sekali nggak pakai baju lebaran, nggak mempersiapkan diri, nggak mandi dan segala macam. Ya. Ngurus zakat aja 1,5 jam membagikan 2 ton. Ya, di masjid kami itu 2 ton berasnya. Gimana cara ngebagiinnya? Maka sebenarnya tidak boleh, tidak masalah kita memberikannya di malam hari atau bahkan sehari sebelumnya. Dan dicontohkan oleh para sahabat. Sahabat adalah orang yang paling paham. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i bahkan bisa diberikan dari awal Ramadan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa bisa seperti itu? Karena Imam Syafi'i menganggap illah atau penyebab dari zakat fitr ini adalah Ramadan. Sehingga ketika seseorang sudah masuk Ramadan, dia berpuasa, saat itu juga dia sudah boleh mengeluarkan zakat fitr. Ya, itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan dia bisa boleh sepanjang tahun. Karena menurut dia zakat fitr ini berhubungan dengan jiwa. Ya, jiwa dia kan sudah hidup di sepanjang tahun, maka dia boleh mengeluarkan kapan saja. Ya, dan kalau diperinci, mereka semua memiliki dalil yang lebih detail lagi. Namun yang disepakati adalah sehari atau 2 hari sebelum lebaran, itu disepakati oleh 4 mazhab. Ya, disepakati oleh 4 mazhab. Ya. Jadi kalau dari awal Ramadan, Imam Ahmad dan Imam Malik mereka tidak setuju. Mazhabnya 2 mazhab imam ini. Tapi kalau 1 atau 2 hari, mereka semua setuju. Itu diperbolehkan. Ya, 1 atau 2 hari sebelum lebaran. Tidak boleh menunda pembayarannya sesudah sholat id. Karena bila dia menundanya karena dia sedekah biasa dan pelakunya berdosa karena penundaannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah. Barang siapa menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka ia zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Sedangkan apabila menunaikannya sesudah sholat, maka ia adalah sedekah dari sedekah biasa. Ini hadis ini difahami oleh sebagian ulama, ya. Hadisnya diriwayatkan Abu Daud, ya. Dan diriwayatkan Abu Daud. Sebagai bahwa batasan memberikan zakat fitr ini adalah sebelum sholat Id. Sehingga setelahnya dianggap menjadi tidak sah atau menjadi sedekah. Dan ini yang
juga dikuatkan oleh penulis kitab ini. Namun sebenarnya ini masalah yang diperselisihkan. Ya, jumhur mengatakan ya dia tetap bisa memberinya ya sampai waktu tenggelamnya matahari Id. Matahari sholat tenggelamnya matahari di tanggal 1 ya. Jadi kalau seorang tidak bisa membayarnya pada waktu sebelum sholat, maka dia bisa juga memberikannya setelah sholat. Walaupun tentunya dia telah menghilangkan waktu yang utama. Ya, itu menurut pendapat jumhur ya. Kalau kita bicara jumhur ini mayoritas. Dan ini mayoritas ahli ilmu, bukan mayoritas orang yang pengajian, mayoritas ahli ilmu ya. Sehingga ini sebenarnya masalah yang diperselisihkan ya. Kalau batas akhirnya ini diperselisihkan. Namun untuk kehati-hatian ya lebih baik kita memang sebelum sholat Id ya. Walaupun kita tidak bisa mengingkari kalau ada orang karena dia tidak sempat, benar-benar tidak sempat, akhirnya dia baru setelah sholat Id, maka ya tidak mengapa. Karena itu yang dikuatkan oleh umumnya ulama. Mayoritas mayoritas ulama mengatakan dia tetap diperbolehkan melakukannya pada waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Silakan Pak. Ya. Ya, baik. Yang pertama, tadi disebutkan zakat fitrah ini, zakat fitrah berhubungan dengan jiwa. Lalu bagaimana dengan seorang anak yang misalnya dia masih di janin ibunya, kan masih suci, ya. Disebutkan bahwa zakat fitrah ini membersihkan diri dari, kalau Bapak tadi bilang versi Bapak, dari makanan, ya, dari yang dimakan. Itu salah satu hikmahnya. Sebenarnya bukan dari makanan, tapi dari rofas, dari kelalaian dan juga mungkin perkataan yang sia-sia yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Namun itu salah satu hikmah bagi orang yang berpuasa. Namun itu bukan ilah atau penyebab dari disyariatkannya zakat fitr. Karena zakat fitr ini lebih berhubungan dengan jiwa. Sehingga seorang anak yang lahir, ketika dia lahir di malam Idul Fitri, maka dia juga telah wajib untuk membayar zakat fitr. Ya. Sehingga lebih tepat memang kalau dibilang penyebabnya, itu tadi hikmah saja. Tapi penyebabnya itu atau sebab diwajibkannya itu karena jiwa. Kalau dia sudah ada jiwanya, maka dikeluarkan. Makanya tadi saya bilang, kalau yang janin 4 bulan itu tidak disepakati. Itu hanya sebagian ulama menganjurkan, sebagian ulama. Tapi umumnya ulama mengatakan sama sekali tidak wajib. Sama sekali tidak wajib. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, biasanya suatu daerah sudah menentukan beras di Bandung segini. Mereka yang ditentukan itu sebenarnya itu beras dalam arti pertengahan. Kita dalam zakat fitr ini, kalau kita mau memberikan sesuai dengan beras yang kita makan, silahkan. Namun bukan kewajiban. Tidak harus kita sesuai dengan, misalnya saya makannya apa? Saya biasanya beras basmati dari India, sekilo 80.000. Nah itu kan. Kalau kita ngasih, wah, kadang orang juga bingung, nah itu berasnya para ranjang. Basmati itu kan panjang-panjang berasnya ya. Yang biasa dipakai untuk nasi Arab ya, nasi mandi, nasi kebuli gitu kan. Kadang orang juga bingung gitu, nasi naon ya para ranjang. Nggak harus seperti itu Pak. Ya, nggak harus. Ya. Jadi pertengahan saja. Dan yang ditentukan biasanya oleh Basnas seperti itu biasanya pertengahan memang. Bukan terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
Nah, itu tidak masalah kita. Walaupun bapak biasa makannya. Ada orang kan lagi diet, kadang berasnya itu beras khusus, ya, yang memang mahal. Kan tidak semua orang cocok seperti itu. Maka kita ambil beras yang pertengahan. Itu tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Tidak. Tidak harus disukai memang, namun tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat, ya. Tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat. Jadi kita misalnya kita lihat, aduh kita nih masih ada sisa zakat nih. Waktu sudah mau habis nih, kita udah mau ke masjid misalnya atau mau sholat Id. Kita nemu di jalan ada orang yang wah ini kayaknya membutuhkan nih dan cocok lah. Nah kita kasih tanpa kemudian kalau kita buru-buru di jalan kita mau akad dulu ijab kabul saya berikan ini saya di tengah jalan ya keburu kesamber orang ya. Jadi kita cukup berikan saja yang penting kita niatkan. Jadi bukan syarat. Tapi kalau mau ya tidak mengapa tapi bukan syarat ya. Allahu a'lam bishawab. Dan tidak ada lafaz tertentu. Kadang di masjid kan biasanya ditulis ya tulisannya. Ya, nanti wah ini salah nih tadi lafaznya bukan gini nih harusnya. Enggak harus. Yang penting terjadi ijab kabul ya, sama-sama yang satu memberi satu menerima ya, itu sudah cukup ya. Lafaznya itu tidak perlu khusus ya, tidak perlu khusus, tapi yang penting menunjukkan sudah ada serah terima ya. Dan itu bukan syarat Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kenapa Bu? Setelah sholat Id, menurut jumhur nggak apa-apa. Menurut jumhur nggak apa-apa. Ya. Menurut jumhur tidak mengapa. Dan itu Allahu a'lam. Menurut saya memang pendapat yang tepat karena kita sulit ya. Misalnya tadi ada sebagian orang yang misalnya satu masjid anggaplah dia ingin afdoliyah, dia berikan pada subuh. Tapi diberikannya karena itu tuh sulit ya kalau pada subuh diberikan ke misalnya 100 orang, 200 kepala keluarga misalnya. Pada 200 kepala itu sulit. Biasanya diberikan ke koordinator biasanya kan gitu. Saya nggak tahu kalau di masjid ini, tapi di masjid kami itu beberapa tuh ke koordinator, sempat ke koordinator. Nah koordinator ini kadang baru menyampaikannya di waktu ya karena dia sulit ya. Dia juga mau lebaran, waktu sangat sempit, sejam setengah dia bagiin bagaimana? Dia bagiin harus misalnya satu koordinator pegang 10 kepala keluarga. Wah itu perkara yang sulit ya. Nah, kemudian dia baru berikan setelah sholat Id maka tidak mengapa. Ya, walaupun tadi makanya kalau kita sekarang kalau sudah jumlahnya banyak tidak mengapa dari malam sebelumnya atau sehari sebelumnya itu tidak mengapa, lebih memudahkan ya. Buat masjid lebih memudahkan karena sulit sekali kalau kita waktunya mepet ya. Itu Allahu a'lam bishawab. Silakan kenapa Kang? Ini apa? Secara umum boleh ke 8 asnaf. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan khusus zakat fitr ini khususnya bagi fakir miskin, bagi fakir dan miskin. Bagi fakir dan miskin. Lebih ke situ. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu. Kalau fakir dan miskin disepakati. Walaupun 8 asnaf memang sebagian ulama ada yang mengatakan itu umumnya untuk zakat mal, zakat harta. Namun kalau zakat fitr ini kalau disepakati memang untuk fakir dan miskin. Seperti itu yang lebih utama buat mereka. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Bolehkah kita membayarkan atau dibayarkan zakat fitrah? Boleh. Misalnya kita punya adik ya. Udah saya bayarin zakat fitrahnya. Boleh saja. Boleh. Walaupun adik itu mampu, boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Ya. Boleh saja. Walaupun yang ya kalau apalagi kalau dia ya kalau mampu mungkin nggak ditanggung sama kita ya, nggak ditanggung kan, nggak ditanggungan. Ya boleh saja. Kalau bicara boleh saja, ya boleh saja kalau ditanggung. Ya tapi kalau
yang utama memang ya dari dia sendiri. Tapi kalau kita mau nanggung ya tidak masalah. Ya, insya Allah, Allahu a'lam bishawab. Ya. Apalagi kalau orang tua ya, orang tua kita lebih baik kita yang tanggung. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Baik, bila tidak ya demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Tapi kita lihat sebentar tadi satu yang disebut satu ini ya, satu sok. Nah, ini satu sok. Satu mud, ini satu sok. Nah, ini dulu ada wadahnya. Yang disebut satu sok itu ada wadahnya. Nah, ini situsnya Al-Qasim. Al-Qasim ini salah satu imam Masjid An-Nabawi. Imam dan khatib Masjid Nabawi. Beda-beda nih Pak, tergantung ininya, tergantung jenisnya. Apa bahannya? Ini kalau apa namanya ini? Kalau kurma nih ya, sebentar kita lihat. Kalau kurma ini beda. Sebentar. Mana tadi ya? Nah ini. Kalau dia ini syair, gandum, ya juga bubur. Nah, dia di sini bahkan bedain Rus Amriki, beras Amerika. Ada Rus Hindi, beras India, basmati ya. Ada Rus Misri, Mesir. Kalau dia di sini disebutkan satu mud, mohon maaf ini satu mud ya. Satu sok Nabawi ya, satu sok. Satu sok Amerika ini sekitar 1,4 kilogram. Kalau apa ini? Kalau Hindi itu sekitar 1,4 juga, 1,440. Kalau Mesir 1,5. Nah, ini terkadang berpengaruh jenis beras itu. Karena kan begini Pak, ini berhubungan dengan wadahnya. Jadi kalau wadahnya semakin berasnya sedikit, kecil, itu akan semakin berat ya. Karena masanya terisi lebih banyak, volumenya ya. Nah, kalau kurma justru dia lebih dikit nih tadi ya. Kita lihat kurma karena dia makan tempat, jadi dia akhirnya sedikit ya. Nah ini kurma nih. Kurma ajwa ini sekitar 1 kilo saja, 1 kilo dan 2 gram. 1 kilo 2 gram, karena dia banyak ruang kosong. Ya. Nah ini sok ya. Seperti itu. Ya. Nah ini yang berhak menerima zakat tadi yang telah kita sebutkan ya, 8 asnaf, insya Allah dia bahas di yang berikutnya ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat ya. Nanti ini bisa kita ini juga ya bagikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.